Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 17 November 2024, hari Minggu biasa ke-33. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Daniel, bab 12, ayat 1 sampai dengan 3. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 11 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 18. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 13, ayat 24 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Allah yang setia dan kekal. Sedia payung sebelum hujan. Peribahasa ini merupakan peribahasa yang mungkin lumrah di telinga kita karena begitu sering mendengarkannya. Arti dari peribahasa ini adalah bersiap-siap sebelum sesuatu terjadi. Ini mengajarkan kita pentingnya kesiapan atau tindakan pencegahan sebelum menghadapi segala sesuatu. Selain itu, peribahasa ini mengandung pesan tentang kebijaksanaan untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah preventif agar dapat mengatasi segala sesuatu sebelum terjadi di masa yang akan datang. Bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini dari Nubuat Daniel mengingatkan kita tentang pentingnya utusan Tuhan yang hadir dalam diri Mikael yang bertugas untuk mengabarkan penyelamatan atau pemusnahan atas perilaku setiap orang. Nubuat Daniel mencatat bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian orang akan mengalami hidup yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami siksaan yang mengerikan. Hanya orang yang tercatat dalam kitab kehidupan yang memperoleh hidup yang kekal, karena dalam hidup mereka bertindak bijaksana dan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Orang-orang ini akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Kita bisa memperoleh hidup kekal jika nama kita tercatat dalam kitab, dan nama kita tercatat jika kita hidup dalam kebijaksanaan dan membawa orang pada jalan yang benar. Oleh karena itu, agar kita tetap hidup dalam kebijaksanaan dan hidup dalam kebenaran, maka kita harus menjaga hidup rohani kita dengan baik, seperti tetap berdoa, bermeditasi, dan merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Selanjutnya, dalam bacaan Injil, kita mendengarkan kata-kata Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tetap setia. Kata-kata Yesus ini mengajarkan kita untuk mempercayai janji Tuhan, meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami rencananya. Kepercayaan kepada kedatangan Tuhan dengan kekuasaannya akan menyelamatkan umatnya. Kedatangan Tuhan memberikan kita pengharapan yang kokoh di tengah gejolak dunia bahwa kita akan diselamatkan. Kita perlu siap sedia untuk menyongsong kedatangannya dengan penuh iman. Surat kepada orang Ibrani menyadarkan kita bahwa pengorbanan diri Kristus di atas kayu salib telah membawa keselamatan kepada semua orang. Kristus telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itulah janji yang telah terpenuhi dan kekal. Pengorbanannya telah menyempurnakan orang-orang kudus. Itulah keagungan pengorbanan diri Kristus satu kali untuk selamanya. Hal ini mengajarkan kita tentang kasih dan kekuatan pengampunan yang melibatkan kita dalam kehadirannya. Sebab dalam pengorbanan itu termuat kasih yang sangat melimpah. Dalam pengorbanan Kristus, kita menemukan harapan yang tidak tergoyahkan. Ada perbedaan antara persembahan kurban yang dilakukan oleh imam-imam dalam Perjanjian Lama dan persembahan tunggal Yesus Kristus yang sempurna dalam Perjanjian Baru. Yesus sebagai Imam Agung menawarkan dirinya sendiri sekali untuk selamanya, yang membawa kesempurnaan dan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya. Di sini tertanam harapan akan penebusan dari dosa-dosa kita, sehingga mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam kesiapan, menghargai pengorbanan Kristus, dan mempercayai janji Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Kita dapat melihat masa depan dengan penuh pengharapan, karena Allah kita adalah Allah yang setia dan abadi. Dalam setiap langkah kita, marilah kita meresapi kehadirannya yang membawa pengharapan dan kebangkitan. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Sebab hanya dengan berjaga-jaga, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi dengan penuh iman, pengharapan, kasih, dan kebijaksanaan.
Tulisan oleh R.P. Fabianus Dabi Dede Okarm. Penampakan Bunda Maria. Pada tahun 1916, 3 anak penggembala dari Portugal yang tinggal di sebuah dusun dekat Fatima mengalami penampakan yang mengubah hidup mereka. Mereka adalah Lucia, Francisco, dan Jacinta Marto, anak-anak yang setiap harinya berdoa rosario bersama. Mereka melihat malaikat perdamaian, seorang pemuda putih berkilauan yang mengajarkan sebuah doa penting dan memberikan pesan untuk terus berdoa kepada Maria dan Yesus. Malaikat ini kemudian menampakkan diri sebanyak 3 kali, mempersiapkan mereka untuk penampakan Bunda Maria yang akan datang. Pada 13 Juni 1917, Bunda Maria menampakkan diri dan memberitahu bahwa mereka akan masuk surga. Lucia akan hidup lama untuk memperkenalkan devosi bagi hati Maria yang tidak bernoda kepada dunia. Pada 13 Juli 1917, Bunda Maria memberitahu 3 rahasia kepada mereka sebagai pesan tentang pemandangan neraka, peringatan tentang kekuasaan komunis di Rusia, dan vision tentang pembunuhan terhadap Paus. Pada 13 Oktober 1917, di hadapan ribuan orang peziarah, Lucia, Francisco, dan Jacinta menyaksikan mukjizat matahari yang menari-nari di langit. Matahari itu bergerak secara aneh dan membuat orang-orang percaya akan kebenaran penampakan Bunda Maria. Bunda Maria juga meminta agar didirikan sebuah kapel di tempat itu dan terus berdoa rosario untuk perdamaian dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala makhluk hidup hanya hidup sementara waktu saja, dan segala hasil karya kami takkan bertahan selamanya. Hanya kasih setiamu akan bertahan, cinta kasih-Mu yang tetap. Dampingilah kami agar tetap bertahan dan dalam pergantian zaman memperoleh hidup yang kekal dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.